anak Indonesia dimanapun kamu berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya kamu harus semangat, ceria, dan selalu berusaha untuk mencari pendidikan. Walaupun sekarang tidak sekolah, kamu harus selalu belajar. Bagaimana caranya? Banyak daring yang bisa kita peroleh. Salah satunya hari ini kita mau belajar tentang adaptasi pada hewan. Sebelum itu, mari kita bernyanyi dahulu mengenal hewan di Indonesia. Halo anak-anak, mari kita belajar tentang adaptasi pada hewan. Miss Sinta akan menjelaskan tentang apa itu adaptasi pada hewan. Anak-anak harus tahu, kelangsungan makhluk hidup dipengaruhi oleh salah satunya adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Berdasarkan bentuknya, adaptasi diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Contohnya, mari kita perhatikan bersama. Adaptasi morfologi, contohnya itu ada pada paruh burung, ada pada kaki burung. Sedangkan contoh pada adaptasi fisiologi, mari kita lihat. Hewan terbagi menurut makanannya, ada hewan karnivora, ada hewan herbivora, ada hewan omnivora, dan ada hewan insektivora. Nah, yang ketiga, contoh adaptasi tingkah laku. Contoh hewan adaptasi tingkah laku ini ada bunglon. Anak-anak tentu pernah melihat bagaimana bunglon dapat merubah warna kulitnya sesuai dengan warna tempat dia berada. Ketika dia berada di pohon yang berwarna coklat, maka tubuh bunglon tersebut akan menjadi coklat. Begitu juga jika dia berada di tempat yang berwarna hijau, maka tubuhnya akan berwarna hijau. Anak-anak harus tahu
Perubahan bentuk tubuh bunglon ini menyerupai tempat dia tinggal disebut mimikri. Apa anak-anak? Mimikri. Contoh yang berikutnya ada kalajengking. Anak-anak pernah tidak melihat kalajengking? Kalajengking ini salah satu hewan yang berbahaya karena dia melindungi dirinya dari musuh dengan menggunakan sengatnya. Sengatnya itu mengandung racun yang dapat membunuh musuhnya. Selain kalajengking, hewan yang lain dapat menggunakan racun untuk melindungi dirinya. Ada kelabang, lebah, dan ular. Hewan yang berikutnya ada cumi-cumi. Cumi-cumi melindungi dirinya dari musuhnya dengan cara menyemburkan cairan seperti tinta ke dalam air. Hal ini menyebabkan musuh yang menyerangnya tidak dapat melihatnya, dan dia dapat berenang dengan cepat untuk menghindari musuhnya tersebut. Nah, anak-anak pernah makan cumi-cumi kan? Nanti anak-anak boleh perhatikan ada tinta di dalam tubuhnya yang berwarna hitam. Nah, contoh selanjutnya ada siput. Pernah anak-anak melihat siput? Ya, siput sering kita lihat di tempat yang basah ataupun lembab, seperti di sawah. Siput memiliki pelindung tubuh yang keras. Kita selalu menyebutnya dengan cangkang. Hewan jenis ini melindungi diri dari musuhnya dengan cara memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang. Anak-anak boleh nanti melihat siput, anak-anak boleh sentuh badannya atau kepalanya, pasti siput segera bersembunyi di dalam cangkangnya. Hewan-hewan yang seperti siput ini antara lain seperti kura-kura. Bisa nanti anak-anak lihat. Nah, selanjutnya cicak. Ya, kita sering menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding, bukan? Nah, kalau anak-anak sering melihat cicak, cicak ini hewan yang suka menempel di dinding. Ketika dia sedang diincar oleh musuhnya, dia akan segera memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Sehingga musuhnya akan mengejar ekornya dan cicak dapat kabur menghindari musuhnya dengan cepat. Anak-anak harus tahu, proses cicak memutuskan ekornya disebut autotomi. Kita ulang sekali lagi ya anak-anak, autotomi. Itulah dia contoh-contoh hewan yang beradaptasi tadi. Pasti sekarang anak-anak sudah mulai mengerti bagaimana hewan beradaptasi. Anak-anak juga harus beradaptasi, karena makhluk hidup memerlukan adaptasi untuk bisa berkembang biak di lingkungannya. Kalau anak-anak tidak nyaman dengan teman-temannya, jangan dimarahi, tapi harus berteman dengan semuanya. Kalau anak-anak bertemu dengan teman yang baru, harus ditemani, harus diajak bicara agar kita bisa saling berkenalan dengan yang lainnya. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Anak-anak dapat mencari pembelajaran-pembelajaran lainnya yang membantu anak-anak untuk lebih mengetahui tentang ilmu pendidikan yang belum kita dapatkan selama corona ini. Jangan menyerah, tetap berusaha, tetap sehat, selalu gunakan masker, dan jarak dengan orang lain harus kita atur. Salam sehat, salam semangat. THANKYOU, thank you, thank you. THANKYOU, thank you, thank you. THANKYOU.